Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naitri Kamatsuda dari kelompok pemanfaatan atau pengolahan limbah pada CPO. By-produk yang dihasilkan dari pengolahan CPO padat ada 3. Yang pertama yaitu tandan kosong kelapa sawit atau TKKS, yang kedua ada janggang, dan yang ketiga ada serabut buah. Untuk yang pertama yaitu pemanfaatan dari tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Pada pemanfaatan ini kami mendesain sebuah teknologi atau alat yang bernama reaktor, di mana reaktor tersebut dilengkapi dengan pisau-pisau untuk menghancurkan atau menghaluskan dari TKKS tersebut, dan TKKS tersebut dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Cara kerja dari alat ini yaitu yang pertama, TKKS diangkut dengan menggunakan konveyor menuju alat reaktor. Setelah TKKS tersebut dimasukkan ke dalam reaktor, maka reaktor akan dinyalakan dengan dinamo-dinamo, di mana dinamo-dinamo tersebut digunakan untuk menjalankan pisau-pisau yang ada di dalam reaktor. Setelah proses pencacahan atau penghalusan dari TKKS tersebut selesai, maka by-produk yang dihasilkan akan diangkut dengan menggunakan konveyor untuk dikemas di dalam karung seperti pupuk-pupuk yang lainnya. Keunggulan dari desain alat ini yang pertama yaitu desain tersebut dapat mengolah atau memanfaatkan TKKS tersebut menjadi by-produk pupuk organik dengan volume atau bentuk seperti pupuk-pupuk yang lain. Yang kedua yaitu pengolahan atau pemanfaatan dari TKKS tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dan yang ketiga, pemanfaatan dari by-produk tersebut dapat digunakan oleh petani untuk digunakan secara cepat dan tepat. Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Adi Pasya. Aku dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2018, Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa desain yang dimana didesain oleh kelompok kami untuk pabrik kelapa sawit dan penanganan limbah padat. Nah, yang pertama, desain ini adalah desain reaktor yang dimana memiliki suatu keunggulan. Keunggulannya adalah teknologi ini mengetahui kondisi optimum arang aktif yang terbuat dari cangkang kelapa sawit. Nah, lalu teknologi ini juga dilengkapi dengan alat screening sehingga memudahkan pada saat memasukkan cangkang ke dalam reaktor. Nah, untuk desain yang kedua yaitu ada desain oven dan penggiling. Untuk desain oven, kami mendesain yang dimana untuk mengetahui kandungan serat air, serat yang dilakukan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 62 derajat Celcius sehingga menghasilkan serat fiber yang berkualitas. Kemudian untuk alat penggilingnya, desain kami memiliki keunggulan agar serat yang sudah di oven dihaluskan lagi untuk mendapatkan kualitas fiber yang baik. Perkenalkan, nama saya Astrid Triani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen limbah B3 yang ada pada industri CPO. Di mana di sini pengelolaan limbah B3 dimulai dari proses pengangkutan dari rantai pasok, penyimpanan di gudang, penggunaan, dan pengelolaan bekas pakai dari minyak sawit tersebut. Pengelolaan limbah B3 pada pabrik kelapa sawit yang sudah diatur dalam pabrik itu sesuai dengan peraturan ISPO, yang dimana kelompok kami mendesain suatu alat yang bernama bioreaktor dan ditampung limbah B3 tersebut ke dalam drum. Nah, cara kerja dari alat itu sendiri yaitu yang pertama, limbah B3 cair ditampung dalam drum dan kemudian dipanaskan di dalam alat bioreaktor tersebut. Nah, pengelolaan ini berfungsi untuk menurunkan kadar besi dalam limbah cair, dan setelah dilakukan pemanasan, limbah tersebut dialirkan ke drum untuk dilakukan pengangkutan ke pihak ketiga. Adapun kegunaan dari desain yang sudah kami desain ini, yang pertama yaitu mampu mengolah limbah cair berupa oli dengan cara yang sederhana.
Yang kedua, dapat mengurangi kadar Fe pada limbah tersebut. Yang ketiga, pengolahannya itu lebih praktis. Dan yang terakhir, yang keempat, hasil pengolahannya langsung dialirkan ke drum sehingga mengurangi kebocoran yang membahayakan kepada orang-orang yang bekerja di sekitaran pabrik. What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Nur Mustaqim Silalahi dari Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini gue akan menjelaskan tentang sebuah limbah, terutama yaitu limbah gas, yang mana limbah gas itu berada di industri kelapa sawit guys. Jadi dalam industri kelapa sawit itu banyak sekali sebenarnya limbah-limbah. Jadi mulai dari limbah padat, limbah cair, ataupun limbah gas. Kali ini gue akan menjelaskan tentang limbah gas guys. Oke guys, jadi yang pertama tentang identifikasi jenis limbah. Jadi kualitas udara itu dapat menurun guys dengan adanya limbah dari gas itu, terutama pada industri kelapa sawit guys, CPO. Di dalam gas-gas dan partikulat udara yang melayang ke udara itu diakibatkan oleh insinerator dan boiler. Jadi disitulah dari pencemaran udara berasal. Kemudian pada limbah gas ini mengandung berbagai jenis polutan guys, partikel debu, CO2 dan bahan lain. Jadi limbah bahan gas pada CPO itu ada dua guys. Yang pertama limbah udara yang berasal dari pembakaran generating set. Kemudian yang kedua itu pembakaran tandan kosong dan cangkang sawit di insinerator. Kemudian gas yang dibuang ke udara itu umumnya berupa limbah debu dan abu pembakaran tandan kosong dan cangkang sawit, yang mana sebelum dibuang bebas ke udara itu dikendalikan seharusnya guys dengan pemasangan dust collector untuk menangkap debu yang ikut terhadap sisa-sisa pembakaran itu guys. Kemudian di dalam pengolahan limbah guys, kami mendesain sebuah alat copong gas, yang mana di sini kami mendesain ini sesuai dengan kapasitas yang ada pada pabrik kelapa sawit tersebut. Jadi semakin besar pabrik kelapa sawitnya, ya tentu saja semakin besar cobong gasnya yang kita buat guys. Jadi di dalam cobong gas itu ada semacam seperti tabung cobong yang panjang, yang lebar, yang menjulang ke atas. Kemudian pada samping kirinya ini ada sebuah pipa-pipa guys. Jadi pipa-pipa ini untuk mengalirkan dari gas itu sendiri, kemudian masuk ke dalam cobong. Nah, di dalam cobong ini gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran tadi atau dari pemasakan tadi itu langsung diproses di sini guys. Jadi di sini ada proses-prosesnya sehingga gas yang keluar nantinya ke atas ini tidak berbahaya guys. Jadi meminimalisirkan bahaya yang ada pada gas ini, yaitu dengan menyaring partikel-partikel atau polutan-polutan atau CO2 yang ada di gas sebelumnya ini guys. Jadi langsung masuk dalam sebuah cobong ini, kemudian dalam cobong ini diolah guys. Kemudian setelah selesai prosesnya, kemudian dikeluarkan ke atas melalui lubang-lubang ini guys. Kemudian keunggulan yang ditawarkan dari desain ini yaitu membuat cobong asam insinerator tinggi dari permukaan tanah, sehingga udara yang terkena polusi tidak akan terhirup oleh orang yang berada di sekitar pabrik. Jadi produk desain dari yang kita tawarkan ini mampu menjaga lingkungan juga guys, tidak hanya pada manusia ataupun pada hewan di sekitarnya. Jadi pada lingkungan ini juga aman dan tentunya tidak mengganggu orang-orang yang di sekitarnya, seperti itu guys. Jadi bisa dikatakan dengan adanya alat ini itu bisa
mengurangi polusi ataupun bahaya-bahaya lain yang ditimbulkan dari pengolahan CPO itu sendiri, guys. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.